Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayalis Fitriani. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Pada Mei 2023, layanan Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan selama beberapa hari. OJK menyatakan bahwa layanan BSI kembali normal secara bertahap dan meminta BSI mempercepat audit forensik untuk mengevaluasi sumber gangguan. Pada saat itu muncul klaim bahwa gangguan berkaitan dengan serangan ransomware Lockbit dan adanya pencurian data. Namun, penting untuk membedakan klaim pelaku atau berita dengan fakta yang telah dikonfirmasi secara resmi. BSI menyatakan data nasabah aman, sedangkan OJK pada tahap awal menyebutkan evaluasi sumber gangguan masih dilakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan cyber bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut manajemen risiko, perlindungan data, keberlangsungan bisnis, perlindungan konsumen, reputasi, dan tanggung jawab hukum. Kemudian, masalah atau fokus dalam cyber security management. Terdapat beberapa poin masalah utama pada studi kasus ransomware ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah gangguan terhadap ketersediaan sistem. Sistem perbankan harus tersedia 24 jam. Ransomware dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara transaksi dan pelayanan nasabah terganggu. Kemudian selanjutnya ialah ancaman terhadap kerahasiaan data. Data nasabah merupakan aset yang sangat sensitif. Apabila data berhasil dicuri, pelaku dapat menggunakannya untuk penipuan, phishing, pemerasan, atau pencurian identitas. Selanjutnya, resiko kehilangan kepercayaan. Gangguan sistem yang besar dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan bank dalam melindungi data dan dana nasabah. Selanjutnya ialah tantangan pemulihan. Sistem harus dapat dipulihkan dengan cepat setelah serangan. Backup yang aman dan terpisah menjadi sangat penting agar organisasi tidak tergantung kepada pelaku ransomware. Selanjutnya, bagaimana cyber security management dioperasionalkan agar efektif? Cyber security management sebaiknya dijalankan sebagai siklus berkelanjutan, bukan tindakan sekali saja. Ada beberapa tahapan operasional cyber security management, yaitu identify atau identifikasi, protect atau perlindungan, detect atau deteksi, kemudian respon, serta pemulihan. OJK sendiri mengatur ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum melalui SEOJK 29-SEOJK nomor 3 pada 2022, di mana mencangkup antara lain pengujian keamanan cyber dan kewajiban melakukan evaluasi serta perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya ialah peran dan kontribusi cyber security management bagi masyarakat. Yang pertama, melindungi data pribadi. Nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening, dan informasi transaksi dapat dilindungi dari akses ilegal. Hal ini tertera pada UU PDP mewajibkan mengendali data, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses. Selanjutnya ialah melindungi transaksi digital. Mencegah pencurian akun dan transaksi ilegal, memberikan keamanan bagi pengguna mobile banking, internet banking, e-commerce, dan layanan digital. Selanjutnya ialah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya menggunakan layanan digital apabila keamanan sistem terjamin. Yang terakhir ialah menjamin keberlangsungan layanan. Sistem keamanan yang baik membantu memastikan layanan publik dan bisnis tetap berjalan meskipun terjadi serangan. Berikutnya ialah strategi pemerintah ketika menghadapi masalah cyber security management. Yang pertama ialah membuat regulasi. Regulasi pemerintah hal ini dituangkan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selanjutnya melakukan pengawasan. Pemerintah dan regulator melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Untuk sektor perbankan, OJK memiliki peran penting dalam pengawasan teknologi informasi dan ketahanan cyber.
Selanjutnya ialah meningkatkan ketahanan nasional dengan memperkuat kemampuan deteksi dan respon terhadap serangan, meningkatkan kemampuan SDM keamanan cyber, mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya ialah kerjasama internasional, di mana pertukaran informasi dan kerjasama penegakan hukum secara internasional. Selanjutnya ialah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah cyber security di Indonesia. Yang pertama ialah penguatan teknologi, kemudian penguatan SDM, selanjutnya penguatan regulasi, kemudian penguatan insiden respon, serta penguatan kerjasama. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih.